Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslina Radaboku, NIM 20 32450, Prodi D3 Rekam Medis, RMK Reguler 1B semester 2. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Ada tugas video pembelajaran anatomi fisiologi sistem endokrin. Dosen pengampu Henry Dideharto Skep Ners MPD. Nah, di sini ada anatomi sistem endokrin. 1. Kelenjar hipotalamus. 2. Kelenjar hipofise, kelenjar pituitari. 3. Kelenjar pineal. 4. Kelenjar tiroid. 5. Kelenjar paratiroid. 6. Kelenjar adrenal. 7. Kelenjar timus. 8. Kelenjar pankreas. 9. Kelenjar ovarium dan kelenjar testis. Nah, di sini ada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan yang mengekskresikan zat yang disebut hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu tanpa saluran yang mengekskresikan hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Nah, 1. Hipotalamus terletak di bawah otak besar, pusat koordinasi sistem saraf otonomi utama. Berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin, tubuh dan pola perilaku, serta emosi, respon takut dan berani, perilaku seksual. Hormon hipotalamus 1. Memelihara hemostasis, regulasi internal, environment, misalnya nadi, temperatur, water balance, sekresi kelenjar pituitari, hipofisis. 2. Mengontrol suhu tubuh, rasa haus, pengeluaran urin, lapar, kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis, arterio, kontraksi uterus dan pengeluaran ASI. 2. Kelenjar pineal terdapat di dalam vertikal otot. Bentuknya kecil seperti kerucut, warna kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting pinealosit yang disokong oleh sel-sel gila. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting termasuk sekresi hormon melatonin. Fungsi kelenjar pineal: 1. Memproduksi melatonin. 2. Meregulasi siklus tidur. 3. Berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari. 4. Mempengaruhi sekresi hormon seks. 5. Membantu metabolisme obat. 6. Tempat untuk mengatur pigmentasi kulit. 7. Berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya. Nah, lanjut. 8. Berhubungan dengan saraf mata, penglihatan. 9. Pusat penerima dari seluruh sensor eterik seperti pendengaran, emosi, dan lainnya. 10. Mengatur waktu biologis yang berhubungan dengan musim dan cahaya. 11. Mengatur suhu tubuh. 12. Sebagai mata ketiga dan berhubungan dengan rohani. 3. Kelenjar hipofisis atau master of gland. Kelenjar hipofisis adalah kelenjar endokrin seukuran kacang penghasil hormon dengan berat sekitar 0,5 gram yang terletak di bagian bawah tengkorak terjepit di antara saraf optik. Pada manusia, kelenjar pituitari mengekskresi hormon. Fungsi kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau hipofisis adalah kelenjar produsen hormon-hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendali sebagai aspek tubuh manusia. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi dan pembakaran energi, dan berbagai fungsi organ tubuh lainnya. Kelenjar ini sering dijuluki kelenjar master karena hormon yang disekresi
olehnya mengatur fungsi kelenjar lain juga. Hormon-hormon ini dapat diproduksi baik dari depan anterior atau bagian belakang, posterior dan kelenjar tersebut. Nah, 4. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini merupakan salah satu kelenjar endokrin yang terdapat dalam tubuh manusia yang terletak di bagian depan leher. Bentuk kelenjar tiroid yang satu ini kayaknya seperti kupu-kupu karena memiliki 2 buah sayap dan memiliki diameter sekitar 5 cm. Fungsi kelenjar tiroid: 1. Peningkatan denyut jantung, curah jantung, dan laju pernapasan seseorang. 2. Peningkatan konsumsi oksigen dan tingkat pengeluaran energi tubuh. 3. Meningkatkan penyerapan glukosa oleh usus dan peningkatan produksi glukosa oleh hati. 4. Penting untuk pertumbuhan dan pematangan sistem saraf pusat. Nah, 5. Mempengaruhi siklus menstruasi seseorang. 6. Mempercepat pembersihan kolesterol dari plasma. Nah, 5. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium darah. Jika kelenjar ini mengalami berbagai masalah kesehatan, salah satunya adalah gangguan tulang. Fungsi kelenjar paratiroid: hormon paratiroid dapat meningkatkan pembentukan 1,25 dihidroksikolesterol metabolik aktif dari vitamin D. Naiknya konsentrasi kalsium dalam tubuh dapat disebabkan oleh 2 efek berikut. Efek hormon paratiroid yang menyebabkan terjadinya penyerapan kalsium dan fosfat dari tulang. Efek hormon paratiroid dalam mengurangi pengeluaran ekskresi kalsium oleh ginjal. 6. Timus. Kelenjar timus adalah kelenjar kecil yang ada pada dasarnya, menghilangkan seiring bertambahnya usia, tetapi memainkan peran penting dalam imunitas dan otoimunitas selama seumur hidup seseorang. Fungsi kelenjar timus: kelenjar timus sangat aktif dari sebelum kelahiran sampai masa pubertas dan berfungsi sebagai organ limfatik dan organ endokrin. Organ sistem endokrin yang menghasilkan hormon. Untuk memahami peran kelenjar timus dalam imunitas, pertama-tama ada baiknya perbedaan antara limfosit T dan limfosit B. Nah, 7. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Meskipun kecil, kelenjar adrenal memiliki fungsi yang sangat besar bagi tubuh. Untuk itu, ketahui lebih jauh fungsi kelenjar adrenal berikut ini. Pada dasarnya, setiap orang memiliki 2 buah kelenjar adrenal. Fungsi kelenjar adrenal: 1. Sebagai kelenjar yang mengatur metabolisme tubuh sebagai penghasil hormon penyebab stres. 2. Memproduksi dan mengatur hormone seks seperti halnya hormon testosteron yang pada pria. 3. Penghasilan hormon estrogen. 4. Mengekskresikan hormone yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. 5. Mengatur kadar natrium dan keseimbangan cairan tubuh melalui hormon mineralokortikoid. 6. Meningkatkan glukosa dalam darah serta mengurangi inflamasi. 7. Mempersiapkan tubuh dalam menghadapi keadaan yang darurat sehingga jaringan atau kelenjar yang ada dalam tubuh bisa saling memberikan informasi berupa rangsangan kepada setiap komponen tubuh yang lainnya. 7. Antara sel-sel saraf ke sistem saraf pada manusia, khususnya saraf otak. 8. Kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas adalah sekelompok sel yang terletak pada pankreas, yang dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Jadi, bukan hanya negara kita, Indonesia yang tercinta ini saja memiliki pulau yang sobat.
Namun kelenjar pankreas pun sama memiliki beberapa pulau. Struktur kelenjar pankreas. Adapun kelenjar pankreas memiliki pulau yang disebut dengan larynxeas yang berupa sekelompok sel kecil yang tersebar di seluruh area pankreas yang sangat kaya akan pembuluh darah. Nah, bisa Anda lihat bahwa struktur kelenjar pankreas tersusun atas beberapa sel kecil. Fungsi pankreas adalah menghasilkan enzim pencernaan yaitu amilase, lipase, dan tripsin, menghasilkan hormon glukagon untuk meningkatkan kadar gula dalam darah, menghasilkan hormon insulin untuk menurunkan kadar gula darah. 9. Ovarium. Kelenjar ovarium terdapat pada wanita, terletak pada ovarium di samping kiri dan kanan uterus, menghasilkan hormon progesterone dalam estrogen. Fungsinya adalah memberikan sifat kewanitaan, pinggul besar, perkembangan glandula mammalia, bulu sempit, dan lain-lain. Fungsi uterus sebagai kelenjar endokrin. Seperti dijelaskan sebelumnya, ovarium memainkan peran penting dalam produksi telur yang dan dapat bertindak sebagai kelenjar endokrin karena ovarium dapat menghasilkan dua hormon yang memainkan sebuah peran penting dalam menjaga kesuburan dan menjaga kesehatan. 10. Testis. Testis adalah dua kelenjar reproduksi pria berbentuk oval yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Fungsi testis. 1. Memproduksi sperma. Fungsi testis yang pertama adalah untuk memproduksi sperma. Setiap harinya jutaan sel sperma 200.000 per menit diproduksi di dalam testis ini. Sel sperma yang diproduksi oleh testis akan tetapi masih bersifat mentah dan belum dapat digunakan untuk membuahi sel telur. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.